Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu dan semangat selalu ya. Hari ini kita sudah masuk ke tema 2. Judulnya adalah Persatuan dalam Perbedaan. Nah, kemarin kan kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-76 ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana sih proses Indonesia sampai akhirnya bisa merdeka. Terus siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ternyata Indonesia itu dari dulu merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Nah, itulah mengapa para negara-negara penjajah itu ingin menguasai Indonesia, ingin menguasai sumber daya alamnya, ingin menguasai rempah-rempahnya. Awalnya negara penjajah ini datang karena mereka ingin berdagang, mereka ingin menyebarkan agama. Tetapi ternyata di balik itu semua, mereka ingin menguasai sumber daya alam kita. Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia diantaranya adalah Portugis, Spanyol, Belanda, Prancis, Inggris, dan juga Jepang. Jepang adalah negara terakhir yang menjajah Indonesia sebelum Indonesia merdeka. Pada awal kedatangannya pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang berniat baik dengan merencana membantu kemerdekaan Indonesia. Namun ternyata lama-kelamaan mereka menunjukkan sikap diktator dan kejam, yaitu sistem kerja paksa yang disebut dengan Romusa. Kejamnya negara Jepang membuat rakyat Indonesia saat itu sangat sengsara dan menderita. Ternyata, selain menjajah Indonesia, pada tahun itu, Jepang juga terlibat perang oleh Amerika Serikat atau sekutu. Jadi mereka nih ada perang nih antara Jepang dan Amerika. Sampai pada akhirnya Jepang ini mengalami kekalahan karena kota Hiroshima dan kota Nagasaki yang ada di Jepang dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat atau oleh sekutu. Nah, peristiwa pengeboman kota Hiroshima ini terjadi pada tanggal 6 Agustus 1945 dan kota Nagasaki itu pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, pada tanggal 14 Agustus 1945 akhirnya Jepang ini menyerah kepada sekutu. Jadi itu menyebabkan Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Jadi mereka agak lengah sedikit nih, Jepang agak lengah nih terhadap Indonesia. Nah, karena Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan, jadi golongan muda, anak-anak muda, ini mendesak golongan tua, mendesak Insinyur Soekarno, mendesak Dr. Andes Muhammad Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Karena kan golongan muda nih mikir nih, ini negara Jepang lagi lengah nih, mereka lagi mikirin negara mereka. Nah, saatnya kita yang merdeka nih, kata golongan muda. Saking golongan muda ini ingin cepat-cepat merdeka, mereka menculik Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mengamankan kedua tokoh ini agar terhindar dari pengaruh-pengaruh Jepang. Nah, ternyata di Rengas Dengklok pun ini terjadi perbedaan antara golongan muda dan golongan tua. Tapi akhirnya perbedaan itu bisa terselesaikan dengan bantuan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, akhirnya pada malam hari tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Muda Maeda terjadi penyusunan teks proklamasi. Teks proklamasi itu disusun oleh 3 orang ya, ada Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, konsep teks proklamasi itu ditulis oleh Insinyur Soekarno. Akhirnya, peristiwa proklamasi Indonesia terjadi pada hari Jumat 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno. Ada beberapa tokoh yang berperan penting dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka adalah yang pertama, Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno berperan dalam menulis teks proklamasi, merumuskan teks proklamasi, membacakan dan juga menandatangani teks proklamasi. Kemudian ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Dia berperan merumuskan teks proklamasi, menandatangani teks proklamasi, serta mendampingi Insinyur Soekarno pada saat membacakan teks proklamasi. Kemudian ada Mr. Ahmad Subarjo yang menjadi penengah antara golongan muda dan golongan tua pada peristiwa Rengas Dengklok dan juga ikut merumuskan teks proklamasi.
Ada juga Laksamada Muda Maeda. Dia menyediakan tempat dan menjamin keamanan dalam perumusan teks proklamasi. Kan kita tahu ya, kalau perumusan teks proklamasi itu dilakukan di rumah Laksamana Muda Maeda. Kemudian ada Ibu Fatmawati yang berperan menjahit bendera merah putih. Ada Sultan Syahrir yang mendengar berita kekalahan Jepang atas sekutu. Ada Soekarni yang mengusulkan agar teks proklamasi ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Kemudian ada Latif Hendraningrat, S. Suhut, dan Trimurti yang bertugas dan berperan dalam pengibaran bendera merah putih saat peristiwa proklamasi kemerdekaan. Ada juga Sayuti Melik yang mengetik teks proklamasi dan juga B.M. Diah yang menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan ke penjuru tanah air Indonesia. Itulah dia tokoh-tokoh dan perannya dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat berperan dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia.